cerita saya lihat muncul. Akhirnya saya mohon kepada beliau, wah, engkau Paduka yang berstana di sini, saya mohon bila saya keturunan pemangku yang merupakan Jan Banggul di areal ini, saya cucunya mohon diberkahi air suci itu apa adanya. Nah, akhirnya setelah mohon itu saya coba angkat-angkat daun-daunan sedikit, akhirnya muncullah air. Tepatnya di bawah pohon beringin. Itu kejadiannya kurang lebih tahun 2005. Sedikit cerita dari Titiang, dari saya selaku pengayah utawi Jan Banggul di Pura Siwo Melahangi ini, sesuai dengan cerita-cerita oleh leluhur-leluhur di Suat, terutama dari leluhur-leluhur yang sudah lawas kira-kira 130 tahun yang lalu, dari leluhur saya yang sudah ngayah di wewidangan Melangi ini menceritakan bahwa di areal wewidangan ini namanya wewidangan Melah Angge. Melah dalam arti bagus, becik. Angge dalam arti badan atau diri kita sendiri. Jadi konsepnya dulu barangkali leluhur-leluhur itu meyakini tempat ini adalah suatu tempat yang boleh digunakan untuk meruat diri atau memperbaiki diri sendiri atau angge sarira yang rusak. Itu sudah terjadi turun-temurun menurut kumpi saya dan nenek saya. Dan juga bapak saya menceritakan begitu adanya. Dan banyak sekali menurut cerita nenek sudah dibuat beberapa bangunan-bangunan suci, seperti ada Tugu di utara, begitu juga ada Padmasari, dan ada beberapa peninggalan seperti patung, tapi dalam bentuk yang kecil. Nah, sekarang karena itu merupakan suatu cerita awalnya, dan dalam kehidupan saya ini, saya mencoba membenarkan cerita itu adanya, benar apa tidak. Akhirnya, tahun 2002, berdasarkan sebuah wangsit dari orang yang saya percaya, seperti sedikit indigo, saya pergi ke daerah Tabanan, dan menanyakan sesungguhnya tentang diri saya. Siapa saya? Bagaimana saya harus berperilaku. Nah, dari indigo itu menerawang bahwa saya sesungguhnya adalah keturunan daripada pemomong atau tapakan Jan Banggul di wewidangan Pura Dalem Suat. Akhirnya dari para indigo itu menerawang bahwa saya sesungguhnya harus meruat diri di Pura Beji Siwo Melah Angge yang ada di pohon beringin seperti yang tampak sekarang. Nah, dari itu tahun 2002 itu saya sering-seringlah datang ke tempat ini, walaupun saya masih dalam keadaan wolake tanpa jabatan. Akhirnya dari kepercayaan dan keyakinan saya itu,
benarlah adanya apa yang diceritakan oleh tetua saya seperti nenek dan kumpi. Setelah itu pernah juga ada kejadian pas waktu adanya pemijian Ide Betara Kayangan 3, meji di daerah sini. Akhirnya saya punya tugas untuk mengambil tita yang ada di meji. Pertama, tidak ada tita saya lihat muncul. Akhirnya saya mohon kepada beliau, wahai engkau paduka yang berstana di sini, saya mohon bila saya keturunan pemangku yang merupakan Jan Banggul di areal ini, saya cucunya mohon diberkahi air suci itu apa adanya. Nah, akhirnya setelah mohon itu saya coba angkat-angkat daun-daunan sedikit, akhirnya muncullah air. Tepatnya di bawah pohon beringin. Itu kejadiannya kurang lebih tahun 2005. Nah, akhirnya setelah itu saya berusaha untuk menjaga tempat ini, mulai memperkenalkan kepada orang asing juga, beberapa banyak orang asing. Kebetulan saya sebagai pramuwisata, ada juga yang mohon pemberkatan di sini. Itu masih asli sekali, tapi bukan di pura bejinya, melainkan di tebing sungai. Karena kemunculan berikutnya air suci itu ada di sungai. Seperti banyak sekali muncul mata air apa yang ada di bawah tadi itu. Tahun berikutnya, ya kurang lebih niki 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, adalah ide, adalah keinginan daripada Jero Bandesa yang merupakan anak muda yang cukup dedikasinya. Barangkali cerita dengan mangku bagaimana caranya mengangkat biar linggih Ide Betara Siwa, pesucian Ide Betara Kayangan 3, Kayangan Dadia disuat bisa dikenal oleh orang lain, dan beserta pengelukat-pengelukatnya biar bisa bermanfaat. Akhirnya entah bagaimana perjalanannya, tahu-tahunya Jero Bandesa sudah bawa apa? Mesin bulldozer di doser areal ini. Nah, yang ini kurang lebih makan waktu 10 hari ditata. Akhirnya bisa jadinya tukang itu menata tempat ini. Berapa minggu kemudian sudah ada tukang yang mengerjakan khusus lingga Ide Betara Siwa. Ini yang saya kurang habis pikir ya. Kok 10 hari, minggu berikutnya sudah bisa digarap sebagai lingga Ide Betara Siwa. Nah, entah kami tidak tahu, saya sebagai tetua tidak tahu di sini, entah dari mana sumber dananya, kita tidak tahu. Akhirnya muncullah Siwa yang ada sekarang ini beserta dengan Padma sana yang dulunya ya kurang layak kayaknya, masih bebaturan, ya kuranglah estetikanya kurang apa, kurang eksotik lihatnya. Nah, sekarang dibikin yang baru Padma Sari sebagai lingga Ide Betara Ganda. Nah, itu ada juga berapa energi yang muncul yang mangku ya rasakan sendiri dari para apa pemendak, dari orang-orang asing, dari balian-balian, tapak-tapakan yang rauh tangkil meriki menyatakan banyak energi yang sesungguhnya ada di sini. Sepertinya energi dari Ide Betara Ratu Ayu Manik Mas Meketel. Ike kecinayang antu Ide Bawati saking Tabanan. Ini ke tokoh Ranewan. Wes kenten wenten sarang lawan indigo niki. Nah yang bilang anu nah jenis panggilan gini alit raga niko. Niko nikang saking Abian Timul. Daerah Abian Timul, Denpasar. Nah raosan Kak Mangku niki Ide Betara dalam sida karya. Tedon Riki nyarangin melingge. Oh nggih, tiang bilang benar. Sebab tiang yakin memang dari dulu
air ini sudah dijadikan untuk air pemuput karya, pemuput yadnya. Nah, tidaklah salah para indigo itu mengatakan bahwa sini ada energi dalam pemuput utawi dalam sidakarya. Terus kenten, mungkin jero benesa dengan spiritnya tan uning niki jero benesa. Yakin bahwa siwa muncul ring melahange. Dumun kan antah melahange wastane dumun mangkit siwa. Mungkin banyak niki energi siwa dan beberapa para permenak itu muncul energi nika. Iki jero benesa dengan semangatnya, wah tan uning tiang dejo teko jinah kan dengan anak kerja muncullah sehingga 2 bulan yang lalu Kelutan Iwang purnama ning kase sampun sida ke pas dan makin akeh juga banyak para spiritual yang datang seperti dari Singaraja, dari Tabanan, dari Denpasar juga. Munculnya energi siwa adalah menyinari dunia, bukan untuk menyinari jagat suat Kemantan. Menyinari dunia sampai ujung barat, timur, dari kutub utara, kutub selatan, gitu katanya menurut paranormal. Yang mangku tenuning ya nampuro, dan cuman mangku meyakini dan seyakin-yakinnya apa yang dikerjakan oleh jero benesa. Mereka masih muda, energik, semangat tinggi, walaupun tanpa uang barangkali yang tenuning dan pantan uang yang mangku ngeros. Itu yang saya lihat terjadi. Nah, sekarang dari turunnya Wayu Siwa itu, Siwa muncullah energi Durga. Durga ikut. Batari Durga madal di tepingit. Dike yentan Iwang wan mangku narke niki nge mangku ampun nyoba, mangku ngasukin selang. Itu ada 5 meter gua kurang lebih selang mangku ngasukin. Itu memang datangnya dari pohon beringin itu. Air sudah muncul, itulah Durga. Setelah itu malamnya mangku mimpi ide Batari. Ya, bahasanya ide Batari kocap ide pacang ngelebur ke durganing manusia di Majapada ke Batari Durga tugasnya nike. Dan ide Batari Durga mau pece mau kelukatan Durga gemana Durga siranya ketibanin Durga lengah-lengahan bebainan sebagainya nike kocap angin. Nah wis kentan balap rawuh mungkin benten spiritual saking Prancis. Sudah sayang niket yang sap sana ya sana. 7 kali meriki meditasi terawangan meriki. Siapa sesungguhnya yang punya pengruat ini sesungguhnya? Dalam artinya dia datang dari daerah hijau orang di Ngoyong di Kediri. Ya, duduk di sini menerawang. Siwa harus di sini. Di sini harus ada 7 air suci yang harus dimunculkan dan memang sudah muncul, harus dibangkitkan untuk meruat, melukat manusia-manusia yang ada di bumi ini. Punika anunya. Itu ada lagi yang ditawang oleh Prancis itu, siapa ancangan atau penguasa atau satpam di sini yang sesungguhnya mereka melihatnya seperti wujud tanpa badan, hanyalah kepala saja, itu yang ada. Dan saya memang meyakini itu, dulu sering muncul karena mangku dulu suka nyabit rumput di sini, barangkali sering ketemu dengan itu, tapi tidak mengganggu. Baik, energi itu ada di hulu, itu ada gua panjang sekali itu. Saya tidak berani masuk, pernah masuk 2 meter ke dalam, ya sudah keburu takut ada air. Itu di utara, di hulunya. Sekarang lagi ada muncul energi, Sang Buddha. Sang Buddha juga hadir. Apa tugas Sang Buddha sekarang? Setelah mangku sedikit melakukan meditasi, kuning, siapa? Sang Buddha. Sang Buddha sesungguhnya juga mengeluarkan air suci. Adalah tujuannya untuk sebagai Durmangala atau Prasista. Durmangala
bila ada rumah yang cemer, rumah yang ketiban baya, rumah tenget, mohonlah tirta Sang Buddha yang ada di utara. Itu katanya dalam wangsit itu, dalam meditasi Mangku. Nah, akhirnya Mangku tidak percaya begitu juga saja. Setelah itu lagi berapa harinya, pas nemu tumpak tumpak wayang, lagi muncul air. Tanya, saya punya saudara atau misan, itu kebetulan kerja di BDAM ya, dia tahu itu ada air muncul gitu dia. Akhirnya, untuk apa ini? Akhirnya saya memberanikan diri, menyebutnya air suci itu adalah air Ketadakala Sapuleger. Itu sudah muncul ada di utara, ada air Sapuleger. Akhirnya cukup lumayan, itu muncul, kami kumpulkan. Jadilah sebuah pancoran di sana, mungkin pancor di atas batu. Itu air Sapuleger. Apa fungsinya? Untuk prasista orang-orang yang lahir pada waktu ketemu tumpak wayang. Itu buku Tadakala. Dan saya yakin kalau ada saudara atau siapapun yang lahir pada tumpak wayang, boleh dimohonkan air pemberkatan Bathara Kala itu, tumpak wayang. Nah, akhirnya kebetulan, ini kebetulan ya, menjelang kebetulan saja ini sebenarnya, Pak Saraswati, Arya Saraswati ini lagi ada pancor saya lihat. Satu itu, entah siapa yang kerjakan dan sebagainya. Akhirnya setelah tanya-tanya, katanya ada muncul air lagi. Disambunglah dengan pipa sedikit, muncul pancoran namanya Tirta Saraswati. Itu ada paling utara. Itu Saraswati, kemunculan Tirta Saraswati. Kegunaannya apa? Pas banyu pinaruh katanya boleh di Margyang. Itu cerita ke yang Saraswati itu munculnya pas orang banyu pinaruh, Mangku baru tahu. Tapi kemunculnya teman-teman yang jaga-jaga di sini, yang abdi-abdi di sini, saya bilang itu penekak Widang di sini itu yang menemukan. Dekap, ada Sapuleger, ada Saraswati, ada Sang Buddha, ada 7 bidadari. 7 bidadari biasanya untuk apa? Orang memohonnya untuk ruatan keyohanan urip, awet muda, awet ayu biasanya. Bila ada saudara kita yang kena sakit buduh-buduhan, uyang-uyangan, nyam-nyaman, bebainan, itu boleh dimohonkan ruatan di dekat gua 7 bidadari dengan jalan minum 9 kali air itu di pancoran 7 itu dari utara ke selatan. Itu untuk yang kena bebai, buduh-buduhan, nyam-nyaman, uyang-uyangan. Ya, boleh dicoba ampuh. Ini promosi, bukan promosi. Boleh dicoba. Nah, terus kita, bila ada yang rusak seperti Angga Serira sekarang, ya ada COVID ini yang rusak, saya yakin itu adalah badan ya, jantung, hati, lever apa, kena ginjal sebagainya itu orang COVID. Sekarang saatnya mohon air ruatan Angga Serira di Durga Tirta Pingit, ini saya ampuh. Terus nika, setelah proses ruatan-ruatan terakhir, sebaiknya mohonlah penyempurnaan jiwa. Itu ada ide Bathara Siwa rengajeng ngemijilan toyo utawi banyun cokor ring bawah ring sungai. Kebetulan genah ide ring linggam ide ring bawah niket tidak direncana lain sebagainya. Kok ada linggam di sana, Mangku Tanuning, Tanantan koordinasi, linggam ada di sana. Benten linggam, toyo memang sudah ada muncul. Nah, niki proses Tan Mangkuning. Niki semuanya sifatnya Tan Uning Mangku nggih, artinya lebih banyak sebab
yang tangkil, yang ikut andil driki sampun uning energi nike mangko hanyalah ya memberkati, merestukan, apa larisan kerjakan, yang penting tujuannya baik. Nike ring linggam, apakah tirta linggam itu fungsinya? Berapa spiritual? Orang Prancis malih nike, orang Prancis itu bilang, oh ini adalah sebagai penyempurnaan. Sempurnakanlah diri Anda. Bagaimana ritual prosesnya? Mohon diminum 13 kali. Setelah itu, karena sekarang sudah sempurnalah kita dalam ruatan ini, akhirnya juga ada muncul lagi. Karena manusia itu pasti ada prosesnya lahir. Ada lahir. Sekarang muncul tirta lagi untuk ruatan kelahiran. Dibikinlah beberapa pancoran di tebing timur itu khusus katanya untuk ruatan kelahiran. Bila lahirnya Senin Manis, Senin Pon, Senin Wage, itu sudah ada fungsi masing-masing. Dan menurut kedatangan orang juga yang mendatangi sini, pas dia datang hari Minggu, pas dia datang hari Minggu Wage, sudah ada tuntunan di sini untuk berapa air suci, air yang boleh dimohon untuk pembersihan dirinya sendiri menurut kelahirannya atau pewetonnya. Itu yang saya tahu dulu. Itu pancoran jumlahnya kurang lebih niki rencana sih menurut adik-adik di bawah. Nah, itu ada 108. Karena masih Manggarai niki adanya baru sekian. Niki cerita pancorannya. Nah, mengapa orang yang datang ini harus mengikuti ritual itu? Nah, kita yakin bahwa kelahiran ada hari baiknya dan ada hari buruknya menurut kalenderin Bali. Ya. Di ring pawetonan munggah nike yen nemuning sukre pon puniki patut ruatane, kan begitu. Itu menurut pewetonan harus dilakukan. Kebetulan juga tersedia sarana seperti air yang dibutuhkan. Umpamanya membutuhkan 18 air, membutuhkan 12 air, membutuhkan 8 air, dan juga ada 1 air. Itu sudah tersedia kebetulan. Tinggal bagi aja dari pancoran yang ada. Nike suatu fasilitas yang tersedia di sini. Kalau 108 pancoran menurut Mangku niki Mangku blog masih alit 108 itu kan yang tertinggi kayaknya ya. Bukan kayaknya lagi, pasti orang puja berjapa pasti 108 dan sebagainya. Itu puja biasanya. Tapi kalau 108 pancoran kayaknya air suci yang tertinggi. Kailas itu 108. Maknanya itu dah. Sebagai orang membutuhkan 8, ya ambil 8. Kalau sudah sedia 108, kan enak. Nah, begitu.